Hello everyone, welcome to X369, Salam Klub Bumi. Oke, kalau di video gue sebelumnya, gue ada membahas tentang Inner Earth. Nah, sekarang gue akan coba membahas tentang pengalaman Corey Good pergi ke Inner Earth dan bertemu dengan para Inner Earth Civilization. Oke, menurut Corey Good, ada yang namanya Inner Earth Breakaway Civilization. Breakaway Civilization yaitu peradaban-peradaban yang terpisah dari peradaban-peradaban yang ada di permukaan bumi. Pernah ada seseorang yang meneliti bangsa Maya yang tiba-tiba populasinya lenyap atau berkurang secara signifikan. Menurut Corey Good, bangsa Maya pernah kontak dengan Inner Earth Civilization dan mereka sudah mempunyai teknologi canggih, dan hampir semua suku-suku di benua Amerika mempunyai mitos pernah berdiam di bawah permukaan bumi. Dan menurut mitosnya, mereka disuruh masuk ke bawah permukaan bumi. Di dalam bumi, mereka bertemu dengan Ant People. Entah itu disebut seperti itu emang secara fisik atau disebut Ant People karena tinggal di dalam bumi. Kemudian para Ant People tersebut membantu mereka sampai mereka bisa kembali lagi ke permukaan bumi untuk membangun lagi peradaban. Peradaban suku Maya di dalam bumi sudah mempunyai teknologi yang sangat canggih dan mereka mempunyai spaceship yang terbuat dari batu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini mungkin tidak terlihat canggih. Namun, kalau kita dekat lagi atau masuk ke dalamnya, ternyata ada banyak sekali teknologi-teknologi canggih di dalamnya, dan mereka mempunyai teknologi yang menyembuhkan trauma atau yang disebutnya Mayan Healing. Di dalam spaceshipnya bentuknya juga seperti ini, terbuat dari batu-batu. Teknologi Mayan Healing tersebut bisa membentuk semacam sinar di atas kepala untuk menyembuhkan traumatic memory, dan mereka juga mempunyai Blackstone Spear. Kemudian menurut Corey Good, ada juga yang namanya Human Inner Earth Civilization Alliance. Jadi di dalam bumi itu banyak sekali manusia. Nah, Human Inner Earth Civilization ini ada banyak sekali ras atau klan atau golongan atau kelompok. Kata Corey Good, di dalam Inner Earth ada sebuah gerbang. Di atas gerbang tersebut ada sebuah gambar atau simbol. Ada dua lingkaran dan sebuah titik di tengahnya. Ya, kira-kira seperti ini bentuk simbolnya. Human Inner Earth ini mempunyai semacam amulet atau kalung dan mempunyai lambangnya, dan di setiap ras atau kelompok Human Inner Earth mempunyai kalung dengan simbol yang berbeda-beda. Dan yang ini yang mempunyai lambang Saturnus punyanya kelompok Ansar. Kelompok Ansar inilah yang berinteraksi dengan Corey Good. Nah, salah satu dari penduduk Ansar ini yang berinteraksi dengan Corey Good secara intensif namanya adalah Kak Ari. Kak Ari ini bisa disebut sebagai pendeta wanita. Disebut pendeta karena Kak Ari mengikuti disiplin yang
sangat ketat. Salah satunya seperti tidak menikah. Dan umurnya lebih dari 130 tahun. Kalau menurut Cory Good dari kelompok Ansar ini, umurnya itu bisa lebih dari ribuan tahun. Kak Ari ini bertemu dengan Cory Good secara fisik dan juga secara astral. Berikut ini beberapa kelompok dari Human Inner Earth Civilization. Yang pertama adalah Asian Looking Group yang tinggal di daerah Asia Tenggara. Menurut Cory Good, kelompok ini tinggal di daerah Asia Tenggara. Mirip seperti gambaran kuntilanak ya. Jangan-jangan kuntilanak. Bagaimana pendapat kalian? Apakah mirip? Kemudian yang kedua, ada yang seperti orang kulit putih atau seperti orang Eropa. Mereka memakai amulet atau kalung bersimbol Omega. Menurut Cory Good, mereka memiliki base di bawah bumi, tapi mereka juga mempunyai outpost atau camp di planet Venus. Kemudian yang ketiga, ada Indian Looking Group dan mempunyai amulet atau kalung bersimbol swastika. Dan di jidatnya ada semacam tanda, dan yang di sebelah kiri dan tengah berkulit coklat dan mukanya mirip seperti orang India. Dan yang di sebelah kanan, kalau kita lihat, berkulit putih agak kebiruan, mirip seperti referentasi Dewa Wisnu. Dan menurut Cory Good, Inner Earth Civilization yang ini emang sering berinteraksi dengan orang-orang di India. Kemudian yang keempat, ada African Looking Group yang berkulit hitam, mirip seperti orang Afrika, dan memiliki amulet atau kalung bersimbol hourglass atau seperti jam pasir. Kemudian yang kelima, ada Nordic Looking Group, berkulit putih dan mempunyai rambut berwarna putih, dan mereka memakai amulet atau kalung bersimbol Saturnus. Kelompok ini tinggal di bawah kutub selatan. Kemudian ada yang mirip seperti tadi, namun bedanya yang ini rambutnya blonde. Yang ini tinggalnya di bawah pegunungan Himalaya. Kemudian yang terakhir, ada kelompok yang mukanya mirip seperti orang-orang Yunani, dan mereka mempunyai amulet atau kalung bersimbol bintang segi 5, dan mereka memiliki armada Silver Fleet. Di bawah bumi selain manusia, ada juga makhluk Raptors. Ada sebuah hipotesa yang mengatakan bahwa Raptors ini berevolusi menjadi makhluk yang cerdas. Yang ini namanya Proto Warm Blood. Yang ini lebih mirip seperti burung ketimbang reptil. Ada juga penggambaran dari raptor ini berbeda dengan yang ada di film Jurassic Park. Bedanya, yang ini memiliki semacam bulu atau rambut di kepalanya, dan bergeraknya juga lebih mirip seperti burung. Bulunya juga bisa berwarna-warni. Dan mereka ini para raptors yang menguasai gua-gua kristal. Menurut Cory Good, mereka memiliki intelligence yang tinggi. Di dalam bumi ada juga makhluk reptilian. Nah, reptilian ini ada banyak sekali bentuk-bentuknya. Ada yang seperti ini, black reptilian. Ada juga yang bentuknya seperti grey, warnanya kuning, keorange. Mungkin kalau ada orang yang melihat reptilian seperti ini,
akan dianggapnya alien Grey. Beberapa dari makhluk reptilian ini mengaku sebagai penduduk asli planet bumi. Kemudian ada juga yang namanya Draco Royal. Draco Royal ini katanya elitnya para reptilian dan mereka mempunyai sayap dan berkulit putih seperti albino. Menurut Cory Good, mereka sangat canggih dalam hal telepatiknya. Dan Cory Good pernah berkomunikasi dengan mereka secara telepatik. Dan dikatakan bahwa Draco ini pernah bekerja sama dengan Nazi Jerman dan Cabal Group. Lalu ada juga DUM atau Deep Underground Military Base. Nah, DUM ini sebenarnya informasinya tidak hanya dari Cory Good, ada juga dari beberapa orang lainnya. DUM ini ada yang dibuat oleh manusia bumi, ada yang dibuat oleh alien, ada juga yang dibuat gabungan alien dengan manusia. Alasan dibuat ini yaitu untuk COG atau Continuity of Government. Jadi, jika ada global disaster, peradaban manusia masih bisa survive dan bisa mempunyai kota-kota di bawah tanah. Jadi, tempat ini hanya khusus untuk para elit dan para kabal. Di dalam DUM ada banyak sekali proyek-proyek genetik, cloning, ada juga reverse engineering teknologi dari teknologinya makhluk ekstraterestrial. Karena ini markas militer, tentu saja ada banyak tentara. Kalau menurut Cory Good, banyak sekali marinir yang terkena PTSD atau semacam trauma karena sebelumnya tidak di briefing terlebih dahulu bahwa mereka akan bertemu dengan reptilian. Menurut Cory Good, para tentara tersebut terkena PTSD karena para tentara tersebut kebanyakannya adalah seorang yang beragama. Jadi, menurut di agama, jika bentuk makhluknya seperti ini disebutnya seperti setan, dan para tentara ini langsung panik ketika mereka ketemu reptilian dan menyangkanya mereka bertemu dengan setan. Lalu kemudian mereka mengalami mental disorder. Berikut ini pengalaman Cory Good saat Cory Good masuk ke proyek MILAB atau Military Lab dan sudah direkrut sejak kecil. Jadi Cory Good ini termasuk gifted. Dia waktu kecil pernah dibawa ke Carswell Air Force Base. Jadi di tempat itu ada banyak instalasi-instalasi rahasia bawah tanah. Sejak kecil dia sering dibawa pakai mobil van warna putih bersama anak-anak lainnya ke Carswell Air Force Base. Dan bahkan base commandernya sendiri tidak mengetahui adanya instalasi rahasia tersebut. Di dalam instalasi itu ada banyak training-training, antara lain training untuk membiasakan diri dengan para alien. Jadi sebelum seseorang bertemu dengan alien, dikasih terlebih dahulu foto-foto dan video-video baru mengenai alien. Jika dipertemukan dengan para alien secara langsung dan tidak kuat, bisa langsung pada stres atau trauma, makanya dilakukannya secara bertahap. Menurut Cory Good, ada dikasih briefing berbentuk Googles mirip seperti virtual reality zaman sekarang, cuma bedanya neural interface. Jadi di punggungnya ada semacam dua sensor yang bisa berinteraksi dengan sarafnya dan katanya bisa lebih cepat transfer informasinya. Kemudian
Ada juga trauma based training, dikasih beberapa skenario, mereka akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Jadi, katanya tidak hanya dari pihak militer yang dilatih seperti ini, dan dari pihak non-militer pun juga dilatih. Karena jika tidak dibiasakan, akan ada rasa jijik, takut, atau mungkin stres dan sebagainya. Ada juga yang namanya Crystal Cave Trip. Jadi, seperti yang pernah gue bahas di video sebelumnya, di Inner Earth itu banyak samudera bawah tanah dan sungai bawah tanah. Dan salah satu transportasi yang digunakan oleh Corey Goode untuk mengeksplorasi gua-gua kristal ini dengan menggunakan kapal selam. Foto yang gua tunjukkan ini hanya ilustrasi saja, bukan kapal selam yang digunakan oleh Corey Goode. Menurut Corey Goode, kapal selam militer punyanya Amerika sudah mengeksplor di bawah Amerika. Menurut Corey, di bawah tanah itu ada hukumnya. Jadi, beberapa puluh kilometer di bawah permukaan bumi itu sudah seperti international zone, bukan lagi properti suatu negara. Dan kapal selam Amerika sudah banyak sekali mengeksplorasi underground ocean di Amerika Serikat. Corey Goode ini sering dibawa ke gua kristal. Di gua kristal ini dia harus memakai pakaian environmental supaya untuk melindungi dari gas-gas beracun dan radiasi. Menurut Corey Goode, kristal ini merupakan sebuah living being atau makhluk hidup. Pasti kalian akan langsung bingung kenapa Corey Goode menyebut kristal ini sebagai makhluk hidup. Nah, menurut Corey, kristal tersebut dapat menyerap informasi yang ada di bumi. Si Corey ini dibawa ke gua kristal untuk mengambil informasi tersebut. Nanti informasi tersebut akan disedot dari Corey lalu ditransfer ke komputer. Jadi di bawah bumi itu ada banyak sekali kristal-kristal yang panjangnya bisa sekitar 15 feet atau mungkin sekitaran 6 meteran, dan panasnya lebih dari 120 derajat Fahrenheit. Nah, kenapa kristal ini disebut living being oleh Corey Goode? Karena saat dipegang, kristal ini dapat menyala, dan Corey Goode mendownload informasi dari kristal tersebut dan mendapatkan informasi mengenai sejarah bumi. Jadi, anak-anak yang dibawa ke gua kristal ini digunakan sebagai USB drive. Lalu, setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut, anak-anak ini langsung di blank slate atau seperti di format ulang. Kemudian, mengenai pengalaman Corey Goode pergi ke Inner Earth, kira-kira seperti ini ilustrasi kota di Inner Earth. Corey Goode pernah dibawa ke sana dan kota-kota mereka adanya di gua-gua bawah tanah, dan ada kotanya bisa lebih besar dari negara bagian Texas di Amerika. Nah, Corey Goode sering sekali melihat simbol seperti ini. Ada sebuah lingkaran dan di tengah-tengahnya ada semacam titik. Corey Goode katanya dibawa secara teleportasi dari rumahnya, diteleportasi masuk ke kota-kota bawah tanahnya para Ansar. Di situ menurut dia ada banyak bangunan-bangunan dari granit, dan sebelum dia memasuki kota tersebut, dia harus bisa membersihkan diri terlebih dahulu. Jadi seperti ritual pembersihan diri. Nama lambang yang ada di atas pintu gerbang masuk tersebut yaitu Vesica Pisces.
Menurut Korigud, pintu gerbang tersebut letaknya berada di kutub selatan. Jadi si Korigud dibawa ke bawah kutub selatan. Setelah Kori selesai melakukan ritual pembersihan diri, dia dibawa ke ruang pertemuan. Kalau menurut Kori, tipikal ruangannya sama. Ada meja besar dan simbol bintang segi 8 warna kuning yang lebih besar, dan ada bintang segi 8 warna merah yang lebih kecil. Dan orang-orang yang ada di ruangan tersebut menggunakan bahasa Pre-Akkadian dan menggunakan bahasa Inggris. Yang mereka bicarakan antara lain adalah bahwa peradaban di permukaan bumi sudah memiliki teknologi canggih, dan karena hal itu bisa menjadi ancaman. Kota-kota di bawah bumi itu dibangun di dalam goa, dan gedung-gedungnya tidak mereka bangun sendiri. Mereka membentuk bangunan dari pilar-pilar alami. Jadi kira-kira seperti ini ilustrasinya. Dan ada juga seperti domes, dan bangunannya terbuat dari batu alami. Kemudian Korigud mengatakan bahwa dia melihat banyak sekali UFO. Ada yang bentuknya flying saucer, ada yang bentuknya seperti egg atau telur, dan ada juga yang berbentuk silinder. Para Inner Earth Alliance ini semuanya vegetarian, tidak makan daging, dan mereka mempunyai semacam hydroponic farming crystal. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Mereka mempunyai banyak ladang untuk makanan mereka, dan mereka merecycle semuanya, jadi tidak ada sampah. Lalu Kori juga dibawa ke tempat seperti suaka alam. Di sana ada banyak binatang-binatang yang sudah punah di permukaan bumi. Lalu ada juga semacam pilar atau obelisk yang di atasnya ada bola besar bercahaya. Kemudian Korigud dibawa ke perpustakaan mereka. Di dalam perpustakaan tersebut ada semacam tangan yang terbuat dari metal yang memegang kristal ball. Ruangan perpustakaan tersebut dindingnya terbuat dari marmer warna putih yang mengkilap, dan di perpustakaan tersebut terdapat banyak sekali scroll-scroll, artifak-artifak, dan bahkan ada buku-buku tua yang bersampulkan kulit. Menurut Kori, para Inner Earth Civilization ini yang memberikan teknologi agriculture atau sistem pertanian dan written language ke peradaban Sumerian, dan mereka mengaku namanya Ansar. Nah, menariknya, di mitologi Sumerians ada dewa yang bernama Ansar, dan simbolnya planet Saturnus. Dewa Ansar ini ialah bapaknya dewa Anu, dan dikatakan bahwa Anu ini menurunkan keturunan Anunnaki, dan menurut peradaban Sumerian yang memberikan ilmu pengetahuan ke mereka yaitu para Akalu, dan mengklaim bahwa peradaban Sumerian yang memberikan mereka sistem pertanian dan tulisan bahasa yaitu para Inner Earth Civilization. Kalau menurut Korigud, Anunnaki itu artinya royal seed atau semacam keturunan bangsawan, dan menariknya teknologi mereka fokusnya kebanyakannya memakai kristal. Nah, para Inner Earth Civilization ini mereka juga sedang menumbuhkan sebuah giant crystal. Giant crystal tersebut digunakan untuk menarik informasi melalui telepati. Kemudian Korigud berinteraksi dengan Kaari, lalu Korigud diberikan minuman terlebih dahulu oleh Kaari. Uniknya, minuman yang dikasih adalah elixir of Isis. Lalu tangannya ditempelkan dengan Kaari, kemudian dia bisa melihat flashback dari kehidupan si Kaari selama
130 tahun. Kemudian Corey Goode melihat ada sebuah ruangan di mana ada semacam tempat duduk, tapi tempat duduknya bentuknya mirip telur, namun hanya setengahnya saja. Jadi kira-kira seperti ini gambar ilustrasi tempat duduk tersebut. Ternyata katanya kursi tersebut tempat untuk melakukan komunikasi secara channeling atau telepati ke manusia bumi di permukaan. Menurut Corey, para Ansar ini tidak hanya berinteraksi secara telepati ke manusia bumi, mereka juga berkomunikasi dengan makhluk-makhluk intelijen form di luar bumi. Nah, pada saat Inner Earth Civilization ini berinteraksi dengan manusia bumi di permukaan, mereka mengakunya dari luar bumi atau dari planet lain di luar tata surya bumi. Padahal ya sebenarnya mereka ada di dalam bumi, dan para Inner Earth ini dilarang untuk direct contact dengan manusia bumi. Jadi walaupun mereka berinteraksi harus mempunyai cover atau nama dan identitas samaran. Kemudian Corey dibawa ke Antartika menggunakan kendaraan seperti ini. Di dalam pesawat ini, saat Corey melihat ke dinding pesawat, itu bisa mendisplaykan informasi apa yang dia pikirkan. Dan pesawat ini dapat menembus tembok. Di Antartika tersebut terdapat semacam underwater reef system dan tunnel yang sudah dibuat oleh ancient civilization, dan ada juga huge black subcargo transport. Corey Goode menggunakan pesawat milik Ansar dan memantau ada sebuah kegiatan yang sedang dilakukan yang kemungkinan bukan dari Ansar, kemungkinan dari kelompok lain. Dan di sana ada gua-gua yang ice cavern yang terbentuk karena aktivitas vulkanisme. Jika dilihat ilustrasi yang dibuat Corey Goode, ada semacam camp. Ada banyak bangunan-bangunan dan bangunan pabrik yang mengeluarkan uap, dan di sana juga terdapat black triangle ships. Corey tidak menjelaskan ini tempat milik siapa, dan ini kemungkinannya bukan miliknya para Ansar. Jika dilihat di gambar ilustrasi tersebut, di sebelah kanan bawah ada semacam blok-blok yang mirip seperti di Pumapungku. Lalu kemudian setelah itu Corey kembali menggunakan semacam portal kembali ke Inner Earth, memakai portal yang ada di samudra. Menurut Corey Goode, di Inner Earth mempunyai kelompok yang disebut sebagai The Banis. The Banis yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan. Para Inner Earth Civilization itu terikat semacam perjanjian yang dinamai oleh Corey Goode sebagai Muhammad Accord. Dinamakan Muhammad Accord karena perjanjian ini dibuat pada zamannya Nabi Muhammad. Ini menurut perkataan dari Corey Goode. Salah satu isi di perjanjian tersebut yaitu melarang adanya kontak secara langsung dengan peradaban yang ada di permukaan bumi. Nah, para The Banis ini suka melanggar perjanjian tersebut. Pernah salah satu dari mereka yang fisiknya semacam wanita berambut pirang, tingginya sekitar lebih dari 2 meter, memata-matai Corey pada saat si Corey sedang tidur. Pada saat Corey terbangun, jidatnya Corey disentuh oleh wanita tersebut, lalu si Corey langsung tertidur. Para The Banis ini sering melakukan kontak langsung, bahkan mereka sering berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang mempunyai power. Kelompok-kelompok yang mempunyai power ini kalau di zaman dahulu seperti para raja-raja dan perdana menteri.
Kalau di zaman sekarang ya seperti orang-orang yang mempunyai pengaruh di pemerintahan, dan mereka sering mempunyai anak dengan manusia di permukaan bumi yang mempunyai power atau pengaruh di pemerintahan. Lalu setelah Cory bertemu dengan The Bendis tersebut, si Cory tiba-tiba diteleportasi ke kota para Ansar. Kemudian si Cory dibawa oleh Kak Ari ke suatu ruangan. Lalu Kak Ari menggunakan kristal. Kemudian ia melakukan semacam cleansing atau mungkin semacam di ruqyah begitu. Nah, katanya Cory Good ada banyak entitas di dalam tubuhnya. Mungkin kalau di Indonesia dianggapnya seperti jin. Para entitas-entitas ini memata-matai Cory, dan yang menaruh entitas-entitas tersebut adalah The Bendis. Setelah dibersihkan oleh Kak Ari, si Cory melihat entitas-entitas tersebut keluar dari tubuhnya. Bentuknya seperti bayangan-bayangan. Kemudian Cory Good berkunjung lagi ke Antartika bersama para Ansar, dan kali ini ia juga bersama seseorang yang bernama Gonzales. Beliau merupakan salah satu perwira dari Secret Space Program. Mereka menggunakan pesawat berbentuk oval seperti telur, dan kendaraan tersebut dapat menembus dinding es. Dan Cory kembali lagi ke situs atau tempat yang sebelumnya. Nah, pada saat dia di sana, si Cory perlu memakai pakaian chainmail seperti pakaian para ksatria di abad pertengahan, dan memakai topeng fencing max. Memakai seperti itu bertujuan untuk melindungi diri. Dan ternyata di tempat tersebut terdapat banyak manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang bergeletakan di bawah. Cory mengatakan bahwa manusia-manusia yang bergeletakan itu kepalanya lonjong dan mangled and twisted bodies, atau tubuh yang hancur dan terpelintir, dan ada juga yang memiliki ekor. Nah, si Cory menggambarkan manusianya seperti di gambar ilustrasi tersebut, dan mereka ini juga termasuk intelligent life form dan agak mirip seperti penggambaran Akhenaten dan Nefertiti di Mesir. Kemudian Cory Good masuk ke dalam perpustakaan yang ada di dalam dinding es tersebut. Nah, uniknya cara masuknya dengan cara menembus tembok, dan sepertinya di tempat tersebut ada banyak sekali buku-buku dan scroll-scroll yang terbuat bukan dari kertas namun terbuat dari metal, dan tulisan-tulisannya seperti dipahat memakai laser. Oke, jadi begitulah sekilas cerita mengenai Inner Earth Civilization yang diceritakan oleh Cory Good. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Inner Earth Civilization dan perjalanan Cory Good ke Inner Earth? Apakah beliau benar-benar pernah bertemu dengan para Ansar dan pergi ke Inner Earth? Atau apakah beliau hanya berhalusinasi atau mengarang cerita saja? Atau beliau seorang skizofrenia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, buat kalian yang mempunyai pengalaman pernah bertemu dengan alien atau pernah melihat UFO, atau bahkan mungkin pernah diculik oleh alien, jangan sungkan-sungkan menceritakannya di kolom komentar, atau dapat kirimkan DM di Instagram gue di @s_g_k_69. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam makhluk bumi. Remember, you are not alone. We are legion. We are many. We do not forget. Respect us.